Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Amang Inang dan saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan di awal minggu ini. Ayat harian yang akan kita dengar pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Februari 2021, diambil dari Amsal 29 ayat 17. Demikian bunyinya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikian bunyinya. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pendidikan adalah sebuah imperatif moral. Artinya adalah perintah yang mewajibkan dan harus dilakukan. Tidak dapat ditolak dan diabaikan. Sesuatu yang mutlak untuk dilakukan oleh keluarga terhadap anak-anak mereka. Dan rumah adalah institusi pertama tempat yang membentuk bagaimana anak dididik, memiliki karakter, memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki hal-hal positif yang kemudian hari akan membentuk kehidupannya, yang akan menentukan berhasil tidaknya dia dalam meraih kehidupannya. Karena itulah sebagai institusi pertama, maka orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan dan meletakkan dasar-dasar yang benar, dasar-dasar yang kuat dalam membentuk karakter kehidupan anak. Tentu sekali tanggung jawab ini merupakan sebuah panggilan yang merupakan perintah yang tidak dapat disepelekan dan harus dilakukan setiap saat secara teratur dari sejak anak-anak itu kecil. Kita dapat membayangkan bahwa perilaku manusia di masa dewasa tentu sekali banyak ditentukan oleh masa kecilnya. Lebih khusus ditentukan pada pendidikan, pada proses pendidikan keluarga yang mereka alami secara langsung setiap hari di tengah-tengah keluarga di mana mereka bertumbuh. Karena itulah pagi hari ini kitab Amsal memberikan satu tuntunan kehidupan bagi kita, terutama bagi keluarga-keluarga. Kita boleh bercermin pada keadaan kita sekarang ini, betapa kita menyadari banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang di masa awal ketika mereka menjalani kehidupan sebagai anak-anak, keluarga tidak menjadi tempat yang begitu baik, ya, tidak begitu membangun kehidupan mereka, bahkan akhirnya mereka mendapatkan pendidikan yang negatif, yang di kemudian hari merusak mental mereka, yang kemudian hari menstimuli hal-hal yang buruk dari kehidupan mereka. Terlebih dalam pendidikan akan firman Tuhan, pendidikan kerohanian. Memang kita bisa memberikan tanggung jawab ini kepada gereja, tetapi tidak cukup, karena bagaimanapun mereka berinteraksi secara penuh di tengah-tengah keluarga, dan institusi keluarga lah yang paling banyak memberikan landasan-landasan kehidupan bagi anak-anak. Sebab itu keluarga mau tidak mau harus terus membangun interaksi yang terus-menerus dengan anak-anak mereka, supaya anak-anak itu bisa bertumbuh dan menjadi anak yang berhasil di masa mendatang. Dalam realitas kehidupan kita, banyak keluarga yang di kemudian hari menyaksikan anak mereka bukan menjadi sebagai sumber berita gembira, keriangan, di mana para orang tua mendapatkan hal-hal yang baik, pujian dan lain-lain, malah mereka mendapatkan cercaan dari tidak sedikit orang. Ketentraman dan sukacita mereka tertangguh di masa depan, karena di masa depan anak mereka berubah menjadi orang-orang yang tidak menyenangkan masyarakat. Mungkin mereka menjadi orang-orang yang sering dicebir masyarakat karena perilaku mereka yang buruk, karena sikap mereka. Sehingga ini memberikan tekanan yang membuat orang tua mereka menjadi sedih, merasa malu. Karena itulah nats hari ini adalah sebuah nats yang memberikan satu tuntunan kehidupan bagi kita. Satu guide yang akan menolong setiap keluarga untuk mengingat tanggung jawab besar yang harus mereka lakukan setiap saat dalam membentuk dan membangun dasar-dasar yang benar dalam kehidupan anak mereka, membangun karakter yang benar supaya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita di masa depan.
Sebab tidak seorang pun dari orang tua yang menginginkan anak mereka tidak berhasil atau menjadi cibiran masyarakat di masa mendatang. Mereka tentu merindukan, menginginkan, mereka bahkan memimpikan anak mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Itu sebabnya mereka berusaha sekeras mungkin memasukkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah unggul, sekolah-sekolah yang terpandang, sekolah-sekolah yang telah memiliki reputasi dalam melahirkan anak-anak yang unggul, anak-anak yang berhasil. Karena itulah, ingatlah tanggung jawab kita sebagai keluarga, tanggung jawab kita sebagai orang tua, di mana kita harus meletakkan dasar-dasar pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, terutama pendidikan kerohanian yang menolong mereka akan terbentuk menjadi manusia yang memiliki mental, semangat, etos, kerja keras, dan disiplin yang menjadi modal mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka, yang menjadi modal mereka untuk langkah-langkah keberhasilan mereka di masa yang akan datang. Dengan itulah, maka setiap keluarga harus terpanggil pada pagi hari ini untuk menyadari betapa pentingnya, betapa berharganya kehidupan keluarga itu. Apabila sepanjang hidup anak-anak mereka mendapatkan bekal-bekal yang menjadi modal yang mempersiapkan mereka supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berhasil di masa-masa yang mendatang. Kiranya Tuhan Yesus menyertai semua keluarga, semua orang tua. Di tengah-tengah pergumulan kita saat ini pun, kita mendoakan, memohon pertolongan Tuhan, supaya setiap keluarga, orang tua diberikan hikmat dalam mendidik anak-anak mereka, diberikan kecerdasan untuk mampu belajar beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan mengaplikasikan dalam pendidikan keluarga, pendidikan nilai, pendidikan kerohanian yang benar, supaya anak-anak mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kehidupan kita orang-orang Kristen, terutama di masa-masa yang berat dan sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Kita percaya dan kita meyakini bahwa campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga adalah kekuatan yang akan menjadi dasar kita untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa, ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan menghantar kami kembali di hari pertama di minggu ini. Tuhanlah yang memperlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan pertolongan Tuhan yang maha dahsyat, supaya kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati seluruh keluarga dan orang tua dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak mereka, supaya anak mereka bertumbuh menjadi anak berhasil di masa depan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hari ini, supaya kami sungguh-sungguh kuat dan tegar menghadapi apapun. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.